Aceh TV kebanggaan urang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal masyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali hari Kamis yang mulia ini dalam program Ustadz Menjawab. Alhamdulillah di studio telah hadir Abu Abdurrahman. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, Abu Abdurrahman adalah seorang yang aktif dalam berdakwah, juga aktif dalam salat berjamaah, dan beliau tercatat sebagai seorang jamaah tetap di Masjid Raya Baitur Rahman. Dan beliau sebenarnya asal Banda Aceh ya? Ya, Banda Aceh. Tapi beliau lama di Malaysia dan lama di Thailand, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa mengajak beliau ke Aceh TV. Pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, berhubung kita masih sakit hati sama orang-orang Yahudi dan Amerika, maka hari ini kita ingin melihat tabiat atau karakteristik Yahudi di dalam Al-Quran. Pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, bangsa ini telah dimuliakan oleh Allah SWT dari generasi ke generasi, karena mereka itu adalah tempat Allah SWT menempatkan rasul-rasulnya. Banyak sekali para rasul yang lahir dari bangsa ini. Kalau kita mulai dari Yakub pertama, kemudian Yakub punya anaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian memiliki keturunan ya, sehingga suatu saat nanti lahir juga dari keturunan Yusuf itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian dari keturunan Musa dan Harun juga lama-lama lahir lagi para nabi. Ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dari keturunan Nabi Sulaiman juga lahir nabi-nabi yang lain. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Jadi semuanya dari keturunan Yahudi. Dan orang Yahudi ini juga telah dimanjakan oleh Allah SWT. Pernah mereka itu diturunkan hidangan dari langit, pernah diberi manna dan salwa, pernah diselamatkan dari Fir'aun, selamat dibawa oleh Nabi Musa dari Mesir ke Palestina, juga Yerusalem dijadikan oleh Allah SWT sebagai kiblat orang yang menyembah Allah SWT, sampai kepada zaman Muhammad pun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ibadah berkiblat ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran sangat banyak tentang Yahudi, banyak sekali cerita-cerita Yahudi. Misalnya, kenapa dinamakan surah Al-Baqarah, lembu betina? Itu kan cerita orang-orang Yahudi yang diwajibkan oleh Allah untuk menyembelih seekor lembu karena kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian surat berikutnya Al-Maidah, hidangan. Itu kan hidangan dari surga yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang beriman di zaman Nabi Musa. Kemudian ada lagi surah Isra. Itu langsung Isra itu atau surat Bani Israel. Di dalamnya cerita Nabi Musa, orang Yahudi.
Juga ada surat-surat yang lain yang umumnya ada kaitannya dengan orang Yahudi. Satu-satunya bangsa yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah bangsa Yahudi. Kadang-kadang ada ayat-ayat yang baik terhadap Yahudi ini sebagai bangsa pilihan. Tapi banyak negatifnya karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh bangsa ini. Bangsa ini terkenal dengan bangsa yang jahat, bangsa yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka melanggar janji dengan Allah SWT. Mereka melanggar agamanya, tauhidnya. Allah yang Maha Esa dicarikakan dengan Uzair. Mereka juga terkenal dengan bangsa yang suka makan riba. Mereka juga terkenal dengan bangsa penipu, pengkhianat. Dan yang paling dimusuhi oleh orang Yahudi adalah Islam. Orang-orang Islam itu tidak disenangi oleh orang Yahudi. Mereka benci terhadap Islam karena tidak mereka sangka Rasul terakhir lahir di Arab, bukan anak keturunan mereka. Bangsa Yahudi juga terkenal dengan bangsa yang pernah dikutuk oleh Allah SWT karena mereka melanggar perintah Allah. Ada di antara mereka yang menjadi kera, ada mereka yang menjadi babi. Na'udzubillah min dzalik. Juga pernah orang-orang Yahudi ini disambar halilintar dan mati. Banyak sekali dosa-dosa Yahudi. Maka untuk ini kita ingin lihat nanti bersama-sama. Kita undang ulama dan intelektual di Aceh untuk sharing, turut komentari tentang bangsa ini menurut Al-Quran. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, hanya sampai di sini dulu sebagai pengantar, dan siapa tahu Abu Abdurrahman ingin menambahkan sedikit tentang Yahudi. Ya, Alhamdulillah. Memang seperti Ustadz tadi di surat Al-Baqarah banyak kisah-kisah tentang Yahudi dan juga surah-surah yang lain. Bahkan ini hampir setengah ini kisah-kisah tentang Bani Israel. Yaitu yang bersumber dikatakan Israel ini dari keturunannya Yakub alaihissalam. Nah, sedangkan Yahudi ini salah satu anak dari Yahuda, salah satu anak Yakub alaihissalam. Maka berkembanglah kepada kita sekarang ini kalimat-kalimat Yahudi, kalimat anak Israel. Nah, apapun memang orang Yahudi ini, mereka memang karena mungkin kepintarannya yang Allah katakan dalam Al-Quran, mereka sudah Allah lebihkan. Sebagian tafsir mengatakan bahwa itu masa dulu, tapi ada juga yang mengatakan kelebihan mereka ini sampai hari kiamat berlaku. Wa anni fadhaltukum 'alal 'alamin. Dengan nama Allah Al-Quran, bahkan ini ada Allah ulang dalam beberapa kali. Nah, sifat-sifat mereka ini seperti dikatakan juga Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Mereka suka keras suaranya. Nah, suaranya keras, apa juga nada bicaranya keras dan isinya juga suka berlawanan. Jadi suatu kelompok dia katakan ini, kelompok lain dia suka mengatakan yang lain. Dan memang sifat mengadu domba mereka kuat sekali ini. Nah, makanya Allah perintahkan kepada Bani Israel ini, waqulu linnasi husna. Nah, husna ini ya cara berbicaranya juga baik dan juga isinya tentu yang baik. Nah, mereka kadang-kadang cara merekanya baik, senyum ngomongnya. Tetapi isinya kamate urung sabo kampung. Isinya. Ini asbab dari bicara mereka. Cara ngomongnya senyum, bahkan kadang-kadang ya di masjid ngomongnya. Satu, ini yang lagi yang mau kita tambahkan, sebenarnya kita ngomong Yahudi ini, dalam masyarakat Aceh juga banyak ada kelompok Yahudi ini. Seperti juga banyak kelompok-kelompok bangsa lain yang ada di Aceh. Begitu juga bangsa Aceh hari ini banyak di tempat lain. Kita sahih mendengar ini ada bangsa Aceh di Malaysia, di Thailand, bahkan ada yang di Afrika. Nah, begitu juga Yahudi ini. Nah, intinya bagaimana sekarang misalnya ada Yahudi yang baik, ada Yahudi yang jahat. Kan ini. Menarik itu. Nah, jadi Al-Baqarah 83, wa qulu linnasi husna wa aqimus salah wa atuz zakah. Diperintahkan kepada orang Yahudi ini untuk ngomong yang baik saja dulu.
baru salat, baru zakat. Nah ini kalau ngomong kita nggak baik, nggak benar maupun cara ngomongnya maupun isinya nggak benar, bagaimana kita mau salat? Dalam satu pemahaman apa yang kita salat pasti kita akan terbawa apa yang sebelumnya kita ngomong, apa yang sebelumnya kita buat, atau sebelumnya apa yang kita makan minum gitu. Nah begitulah salat kita. Begitulah ini. Gimana nih Ustaz? Ya, bagus sekali. Ya ini ada dalam Al-Baqarah 83. Dan juga surah-surah selanjutnya dikatakan bagaimana summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, beginilah seterusnya Bani orang-orang Israel ini. Saya pikir itu dulu Ustaz. Iya, bagus sekali. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, Abu Abdurrahman sudah mengatakan bahwa di Aceh juga ada keturunan Yahudi ya, dan itu masuk akal. Karena Yahudi pernah diaspora di abad ke-12 dulu, dan Aceh waktu itu di abad ke-12 juga Aceh yang menerima diaspora banyak bangsa ke sini, antara lain Persia, India. Tidak kemungkinan Yahudi tidak ada. Dan karena Yahudi itu mirip sekali dengan orang Arab, tidak jauh beda, mereka sama-sama dari keturunan anak Nabi Nuh ya. Sama-sama kulitnya, sama-sama wajahnya. Kadang-kadang kita tidak kenal. Dan karena Yahudi itu agak tidak punya nama baik di Aceh, orang Yahudi itu tidak memperkenalkan diri sebagai Yahudi, diperkenalkan sebagai Arab. Itu bisa jadi ya. Tapi memang sejarahnya dulu ada di zaman penjajahan Belanda, ada Yahudi di pasar Aceh, dan mereka tetap beragama Yahudi, tapi menjual, ada toko-tokonya, dan mereka baik-baik dengan orang Aceh. Nah, jadi ada. Kalau sekarang ini kebanyakan Yahudi ada di Singapura dan ada di Surabaya. Nah, sebagai sebuah bangsa, Yahudi tentu wajar mereka ada di mana-mana. Dan sebenarnya Yahudi itu ya saudara kita juga, saudara orang Arab ya. Kan kalau kita runut kepada keturunan ya, sama-sama dari anak Nabi Ibrahim. Orang Arab dari anak Ismail, orang Yahudi dari Ishak. Tapi masalahnya orang Yahudi itu tidak mau masuk Islam. Kebanyakan, mayoritas tidak mau masuk Islam, menjadi musuh Islam. Tapi kalau ada orang Yahudi yang masuk Islam, mereka juga mendapat surga. Mereka itu pernah ada di zaman Rasulullah yang masuk Islam. Bahkan zaman sekarang juga ramai yang masuk Islam. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.